Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 9 Februari 2021, kita kembali diajak untuk mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Allah melalui bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 1-13. Bersama saya, Sisilia dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang indah ini. Kami mohon berkat dan terang Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap tangga kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu,
sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, tumbuh berbagai macam tradisi yang sudah turun-temurun, bahkan sudah menjadi jati diri di suatu daerah tertentu dan di masyarakatnya. Hal ini terkadang membuat kita terlena, seolah-olah tradisi itu wajib kita lakukan. Karena khawatir jika kita melanggarnya, kita akan dihukum oleh sesepuh atau leluhur yang sudah membuat dan menjaga tradisi itu. Kekhawatiran-kekhawatiran itu yang akan menjadikan kita menomorsatukan tradisi daripada perintah Allah. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki banyak kesibukan, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, sudah terjadwal rutinitas harian kita. Kesibukan-kesibukan itu tak jarang membuat kita melupakan hal lain, termasuk melupakan relasi kita dengan Tuhan. Kita seringkali menganggap kegiatan doa dan kedekatan kita dengan Tuhan hanya sebagai rutinitas saja, atau hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh gereja. Akibatnya kita semakin jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan tradisi daripada Tuhan. Tuhan Yesus jelas tidak setuju dengan sikap mereka, sikap yang menomorsatukan tradisi dan menomorduakan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka. Teguran keras itu juga berlaku bagi kita, yang kadang menempatkan Tuhan ke nomor yang kesekian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merubah dan kembali mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan mulai memperbaiki diri dan mulai mengikut sertakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Melalui cara yang paling sederhana, dengan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Misalnya, memohon berkat kepada Tuhan pada saat akan berangkat bekerja, saat akan berangkat ke sekolah, dan tentunya dalam kegiatan-kegiatan lain. Semuanya bisa kita awali dengan berdoa.
Dengan cara sederhana seperti inilah, kita sudah menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Ya Allah yang Maha Rahim, bimbinglah dan sertailah kami dalam segala aktivitas, dan tinggallah dalam diri kami, sehingga kami melihat Engkau, satu-satunya harapan dan tujuan hidup kami. Berilah kami keberanian untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah-Mu, meski kami banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dengar-dengar bulan Februari, bulan kasih sayang. Pas banget sama acara Komsesar Stefanus di tanggal 18 Februari jam 6 sore ada sharing session temanya kasih. Jangan lupa nonton ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pada bulan Februari 18 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan mengadakan sharing season bersama dengan Romo Fritz Miko SPD. Semoga kita semua bisa menyaksikan dalam suasana sukacita kasih Tuhan. Salam.